Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kembali lagi Guru sharing video penjelasan terkait dengan materi yang kita pelajari di minggu ini, terutama karena setelah ini akan ada tugas lagi untuk materi minggu ini. Kita langsung saja. Jadi untuk materi yang Pak Guru bagikan sebelumnya yang ada di modul itu pada dasarnya sama dengan rumus yang Pak Guru kasih setelahnya atau yang digambar. Sengaja Pak Guru pilih yang ini, rumus yang ini. Silahkan perhatikan saja rumus yang ini yang sebentar sekarang dulu, karena rumus ini dia menjelaskan secara lebih detail lagi. Makanya Pak Guru pilih ini supaya mudah pahami. Sekarang kita langsung saja lanjut saja. Jadi nanti Pak Guru akan ambil sampel. Jadi rumus yang ada di sini kurang lebih ada 5 ini, rumus dasar tentang limit trigonometri, merupakan ketentuan atau nantinya rumus yang kita akan gunakan nanti ketika ada masalah-masalah atau soal-soal terkait dengan trigonometri itu sendiri. Sekarang perhatikan. Misalnya untuk yang bagian pertama, jadi Pak Guru ambil sampel saja bagian pertama, karena sampelnya yang di atas sampai di bawah tinggal pahami saja. Oke. Misalnya limit sin AX per BX, atau begini, biar meminimalisir video, kemudian biar kalian lebih paham lagi. Kita bahas saja langsung contoh. Oke. Kita bahas saja langsung contoh yang ada di sini, kemudian nanti akan kita kaitkan dengan rumus yang ada di atas. Oke, kita langsung mulai saja. Di sini contohnya adalah tentukan hasil setiap limit fungsi trigonometri berikut. Ada contoh A sampai dengan F. Perhatikan dalam kondisi seperti ini, untuk meminimalisir video mungkin hanya beberapa yang Pak Guru jelaskan, sisanya nanti kita akan berkembang di grup. Oke. Kita mulai saja langsung di contoh yang bagian A. Misalnya limit X mendekati 0. Jadi ketentuan ini saya tegaskan lagi bahwa rumus-rumus yang kalian tulis mulai dari yang ada di modul sampai dengan yang sekarang, rumus yang sekarang ini ada penjelasannya, ada penjabarannya. Ini merupakan rumus limit X ketika mendekati 0. Ingat, ketika mendekati 0, dia akan beda ketika mendekati selain 0 di sana. Kita kembali lagi. Contoh, limit X mendekati 0 dari sin 4x per 3x kurang tan 2x per 6 sin 6x tambah 8x per tan 2x. Perhatikan cara penjabarannya. Ada contoh yang bagian A. Mulai dari sin 4x per 3x. Kita kembali ke rumus yang di atas bahwa sin AX per BX itu sama dengan sin AX per BX dikali dengan A per A. Jadi Pak Guru tegaskan lagi bahwa A mulai dari yang nomor 1 sampai dengan 5, rumus yang kelima, A per A itu merupakan, kalau yang bagian atas itu merupakan koefisien dari variabel X yang pertama. Kalau yang kedua merupakan koefisien dari pembilang. Kalau yang pertama di pembilang, sekarang yang penyebutnya. Tinggal lihat saja nilai AA yang sudah diketahui itu. Oke. Kemudian lanjutan penyelesaiannya jadi limit A X per AX. Jadi kita buat supaya AX sama. Kita cuma kalikan saja itu biar variabelnya berubah. Jadi pindah di sebelah di variabel X-nya kalian untuk penyebut, B-nya pindah di sebelah, X-nya yang pindah di sebelah. Begitupun kalau A tetap gitu. Sama dengan A per B. Secara kita bisa simpulkan bahwa ketika ada limit X mendekati 0 dari sin AX per BX, maka dia sama dengan nilai koefisiennya masing-masing itu. Jadi sama dengan A per B. Dan seterusnya penyelesaiannya. Jadi untuk memahami itu contoh, nanti kaitkan dengan rumus-rumus yang ada di atas ini. Oke, kita kembali lagi. Jadi sin 4x per 3x itu sama dengan 4 per 3, makanya kita peroleh 4 per 3 kurang tan 2x per sin 6x sama dengan kurang 2 per 6, kita peroleh 2 per 6, atau kita tinggal lihat saja koefisien yang di atas dengan di bawah, tambah begitupun dengan 8x per tan 2x, kita tinggal ambil DP
koefisien saja. Jadi sama dengan kita peroleh 4/3 kurang 1/3 tambah 4 sama dengan 5. Cara memperoleh 5 ini nanti pertama kita kurangkan dulu. Oh, ini mudah karena 4/3 kurang 1/3 itu 4 kurang 3 3/3 1 tambah 4 5. Oke, begitu cara memperoleh hasil dari ini. Begitupun untuk yang bagian B. Kalau yang bagian B, oke, kita ke bagian B. Sin kuadrat 6x per 3x tambah tan 4x. Perhatikan. Jadi sin kuadrat 6x itu pada dasarnya sama dengan sin 6x pangkat 2. Makanya ketika kita masuk di sini merupakan penjabaran dari sin 6x. Jadi sin 6x kali sin 6x sama dengan sin kuadrat 6x. Oke. Kemudian yang di bawah 3x kali tan 4x. Kita hanya buat karena pecahan ini bisa dipisahkan dalam bentuk perkalian. Jadi sin 6x per 3x dan sin 6x per 4x. Kita tinggal lihat nih koefisiennya 6/3 dan 6/4. 6/3 6 kali 6 36, 3 kali 4 12. Makanya kita peroleh 36/12 atau sama dengan 3. Oke. Begitupun untuk yang bagian C dan seterusnya. Kita hanya melihat kita hanya memahami bentuk soal itu sendiri. Sama halnya dengan contoh bagian C. 2 tan kuadrat, ini nanti tan kuadrat 3x dijabarkan. Ya, makanya jadi seperti ini. Jadi 2 dipisahkan dulu. Karena itu koefisien untuk tan kuadrat 3x. Kemudian ya tinggal dipisahkan seperti ini. Sama halnya dengan 4x kuadrat. Jadi x kita pisahkan, x kuadrat jadi x masing-masing, 4x. Jadi penempatan 4x dan seterusnya. 4x dan x itu biar mudah tertukar tidak masalah. Yang penting di penyelesaian hasilnya akan sama. Tan 3x per 4x itu sama dengan 3/4. Kita hanya mengambil koefisiennya, oke? 3/1 jadi x koefisiennya 1, jadi 3/1 2/6. 3/4 3/1 3, 2/6 2/6 1/2. Jadi nanti ini kita kalikan dulu keseluruhan. Karena ini perkalian, kita kalikan keseluruhan. Boleh kita kalikan keseluruhan. 3 kali 3 9 kali 2 18 per 24. 18 per 24 18 kali 2 18 kali 2. Ini kan 24 ya. 18 kali 2 36 per 24 itu kita sederhanakan jadi 3/2. Masing-masing dibagi dengan angka yang sama. Makanya kita perlu hanya disederhanakan. Oke. Sejauh ini kita ambil sampel itu dulu yang bagian C, sisanya akan berkembang nanti di grup, oke? Pada dasarnya tinggal kalian mulai cocokkan ke rumus-rumus yang ada di atas ini. Oke. Nanti akan berkembang di grup ya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan nanti silakan tanyakan, diskusikan lewat grup. Oke. Iya, sampai di sini video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe dengan klik tanda lonceng agar mudah kalian memperoleh notifikasi untuk video-video selanjutnya. Oke, terima kasih.